Terus kita mau ngobrol ya karena sudah jadi anak Universitas Islam Madinah. Jadi keren, tadinya UI sekarang UIM. Ya, tadinya Universitas. Ya, tinggal tambahin M. Ya, M-nya tuh Madinah, jangan muter kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kali ini kita di tayangan FG Talk seperti biasanya menghadirkan tamu yang biasanya menginspirasi, biasanya walaupun nggak sering. Lalu yang berikutnya tamu-tamu itu memiliki kekhususan dan karakteristik spesialisasi tersendiri dalam bidangnya masing-masing. Nah, pada kesempatan ini FG Talk menghadirkan seorang tamu yang dulunya adalah alumni SMA Future Team. Ya, kalau nggak salah angkatan kedua. Di angkatan kedua ngambil jurusan bahasa. Setelah itu pernah merasakan kuliah di salah satu universitas favorit, ya namanya UI, Universitas Indonesia. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau hingga akhirnya saat ini ia sedang melaksanakan studi di Jamiah Islamiyah Madinah atau Universitas Islam Madinah. Silahkan, ada Fathan, Ustadz Fathan manggilnya apa? Nah, jangan dong. Dilepas dulu dong maskernya. Oh, siap, kan nggak kelihatan gantengnya. Nah, gitu. Depan kan gantengnya belum. Bukan main. Ada kumis tipisnya di situ. Tipis juga sih ya. Siapa Ustadz Fathan atau siapa panggilannya harusnya? Kak Fathan. Kak Fathan aja. Kak Fathan. Kak gimana gitu kayak Bang Fathan. Bang Fathan. Ya, dia mendapuk dirinya sebagai abang-abang, ya kita nggak bisa mengelak untuk memanggil dia sebagai Bang Fathan. Coba mungkin bisa perkenalkan diri dulu ke teman-teman, sudah punya calon istri atau belum? Maksudnya siapa Bang Fathan ini? Oke, siap. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama anak Fathan Amin Inamullah. Dulu di FG itu angkatan kedua. Bukan angkatan perang? Bukan, angkatan kedua. Kira angkatan senjata. Lulus itu tahun 2015 kalau nggak salah. 2015, terus habis ke FG itu sempat kuliah di UI setahun, ambil jurusan psikologi ya. Habis itu diterima di Universitas Islam Madinah, di Fakultas Hadis. Saat ini di semester ke-7. Semester ke-7 dari total berapa semester biasanya di Madinah? Untuk S1. Oh, berarti sebentar lagi lulus dong? Amin, insyaallah. Udah senior ya. Ada ospek juga nggak sih di sana? Ospek ada, cuman ospeknya nggak yang aneh-aneh gitu. Suruh beliin ayam albek. Kagak. Kirain. Masjid Nabawi justru. Oh, kirain. Ospek anak Jamiah Islamiyah Madinah, cari hajar jahanam. Bukan. Muterin Masjid Nabawi, Pak. Hah? Muterin Masjid Nabawi. Muterin Masjid Nabawi ya, bener ada? Beneran. Oh, bener. Ada ospek. Ternyata saya juga baru tahu ada ospek. Muterin Masjid Nabawi semua. Terus kita mau ngobrol ya karena sudah jadi anak Universitas Islam Madinah. Jadi keren, tadinya UI sekarang UIM. Ya, tadinya Universitas. Ya, tinggal tambahin M. Ya. M-nya tuh Madinah, jangan muter kemana-mana ya. Madinah ya. Oke. Bukan Mesir tentunya maksudnya gitu ya. Madinah ya. Nah, terus ketika datang pertama kali ke Madinah itu kan sebuah negara yang baru, bukan kota lagi tapi negara baru. Apa yang pertama kali terbayang ketika menginjakan kaki menjadi seorang mahasiswa di Jamiah Islamiyah Madinah? Oke. Sebenarnya ya, jadi sedih nggak deh? Kalau sedih saya mau nangis. Awal senang dulu. Oh iya, sebenarnya. Sebenarnya jadi mahasiswa Madinah tuh udah jadi impian saya dari kecil banget sih sebenarnya, bahkan dari SMP lah. Karena kan dulu SMP di Solihin Pandeglang itu, mudir saya kebetulan lulusan Madinah. Ustaz Farman, ya. Itu kan lulusan Madinah. Istrinya 2 lagi kan. Saya istri 2. Begini saya terinspirasi. Oh iya, saya pikir istrinya 2 lagi kan gitu. Saya disuruh istri 2. Ya saya siap-siap aja, nggak apa-apa. Bukan gitu. Maksudnya saya terinspirasi seperti beliau untuk kuliah di Madinah. Iya. Kirain terinspirasi untuk istrinya. Kalau yang itu belum lah. Maksudnya yang pertama dulu kan. Nggak berarti lah kita yang langkahin ente lah ya. Jadi saya terinspirasi untuk melanjutkan pon. Jadi emang dari dulu tuh udah impian banget dan apa ya, udah sering ya, namanya impian kan kita sering ngebayang-bayangin kan kalau lagi pengen tidur nih, gimana ya kalau ke Madinah ya, berangkat terus di apa ibaratnya disiapin buat bekal-bekal buat ke Madinah, terus sampai Madinah ke Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Jadi pas pas beneran terjadi itu kayak dejavu gitu modelnya. Dejavu. Jadi seakan mimpi yang
jadi kenyataan. Nah gitu, kayak saya pernah ngerasain ini gitu. Masya Allah. Jadi pas lagi ini, tapi yang emang yang paling emosional tuh dua sih. Yang pertama pas masuk Masjid Nabawi, sama pas ke Ka'bah ya. Tapi itu bukan kali pertama kan, sebelumnya sudah. Oh iya. Sebelumnya udah. Tapi rasanya tentu beda. Rasanya beda. Ini saya bakal tinggal di sini lama ibaratnya gitu. Oke. Jadi ngerasanya kayak alhamdulillah nih dapat rumah baru nih ibaratnya. Masya Allah. Tapi emang juga sempat kaget awal-awal karena budayanya emang agak beda ya. Antara Indonesia dan Saudi gitu kan. Iya. Cara makannya, cara ngomongnya dan sebagainya. Itu agak-agak beda. Iya. Apalagi kultur belajarnya pun beda gitu. Di UI dengan di Madinah beda banget kan tentunya. Kalau di UI itu ya mungkin orangnya lebih beragam dan sebagainya. Iya. Kalau Madinah ini kan justru Dan bahasanya sama kan, bahasa iya, Indonesia semua. Kalau ini bahasa Arab, dan ternyata saya baru tahu ternyata di Arab pun orang nggak banyak yang ngomong Arab. Iya, saya waktu ke Arab, orang Arabnya orang bahasa Indonesia. Iya. Lagi beli barang malah bahasa Indonesia. Murah, Indonesia bagus gitu. Iya. Jokowi Prabowo gitu Iya. saya masa. Beneran. Iya makanya saya masih mending. Saya bilangnya Raffi Ahmad. Saya mungkin bukan Ruben Onsu kalau kamu enggak lagi. Nah tapi artinya ya, bahasa Arab yang kita udah belajar lama nih, haga, haji dan sebagainya itu kayak nggak pakai. Jadi kayak ada bahasa amiyah itu kan, bahasa yang pasar. Penyesuaian lagi di situ. Nah, saya penyesuaian lagi. Saya kira udah bisa bahasa Arab, saya ternyata nggak bisa bahasa Arab gitu. Jadi bahasa Arabnya bahasa Arab pasar ya, malah bahasa pergaulan sehari-hari yang berbeda dengan ketika di perkuliahan. Tapi kalau di perkuliahan bahasa Arab tuh salah ya. Oh iya, benar. Bahasa Arab baku ya. Itu pun kadang beberapa dosen tetap pakai bahasa pasar. Jadi agak-agak ribet ya. Jadi memang ketika masuk Madinah itu adalah sebuah impian yang terbayarkan setelah sekian lama. Saya juga pernah punya impian, tapi saya simpen di Ancol. Jadi taman impian di Ancol. Nah, terus karena Bang Fatan ini sudah melalui fase 7 semester ya. Tentu sudah banyak pergaulan dengan teman-teman mahasiswa yang baru dan mahasiswa yang lama. Biasanya apa sih yang dibicarakan selain pelajaran tentunya ya, selain belajar, selain taklim? Biasanya di kalangan teman-teman anak-anak Madinah tuh pembicaraan apa yang muncul, khususnya orang-orang Indonesia? Oke. Nikah lagi. Karena kan 4 tahun. Oh kan? iya. Pertama, 1, 2. Iya, tapi ditinggal semua gitu kan. Semua aja ya. Iya, berarti nikah tinggal semua. Jadi apa yang biasanya dibicarakan, ngobrol-ngobrol, apa sih bayangan-bayangan mereka lah ketika menjadi mahasiswa Madinah di setiap jenjangnya kalau misalkan ada. Ini menarik sih sebenarnya. Soalnya ini juga di antara hal yang saya nggak ngebayangin ini gitu loh. Saya kira tuh anak Madinah soleh semua gitu kan. Ternyata memang soleh gitu. Memang soleh, tapi ya ada yang lainnya kan. Iya, ada yang main bola. Waktu itu saya nonton ada main olimpiade sepak bola. Jago-jago main bolanya. Iya, bahkan mantan timnas ya. Iya. Mantap. Nah, biasanya tuh gini. Di tahun pertama itu biasanya orang masih semangat-semangatnya. Masih semangat-semangatnya. Nah, tapi kadang itu saking semangatnya akhirnya banyak yang debat justru. Debat masalah manhaj, masalah politik bahkan. Sampai politik. Iya, di awal semester tuh kita masih semangat kan anak muda. Idealisnya masih pegang banget dah. Akhirnya banyak bahkan di dalam grup mahasiswa tuh isinya ribut mulu. Oh gitu. Masalah itu. Gak ada dosennya situ ya? Gak ada dong. Iya. Gak ada grup mahasiswa, gak ada grup dosen. Gak ada absennya juga. Gak ada absennya juga. Iya, emang gitu. Nah, mulai di semester 2 di tahun kedua lah ya. Di tahun kedua itu mungkin udah mulai dewasa dan sebagainya. Akhirnya justru lebih ke lebih ke ngomongin masalah pelajaran, lebih dewasa lah artinya lah. Lebih nggak banyak. Lebih bijaksana dalam menyikapi sesuatu ya. Betul. Jadi walaupun ada perdebatan pun perdebatannya ilmiah gitu loh. Artinya dengan dalil-dalil dan sebagainya. Jadi lebih enak lah gitu. Nah, terus mulai ngomongin masalah kehidupan di Saudi itu kayak gimana. Itu tahun keberapa? Tahun kedua biasanya. Kedua masih. Karena kan di tahun pertama tuh kita masih cari tahu lah. Cari tahu. Nah, di tahun kedua nih baru kita ibaratnya udah punya cukup banyak pengetahuan pengalaman juga Saudi dan lain sebagainya. Jadi lebih eksplor kemana-mana tuh. Bahkan luar Saudi pun kayak gitu. Jadi
di tahun kedua nih anak-anak ada yang jalan-jalan ke Turki, ada yang jalan-jalan ke Mesir. Jadi pas liburan tuh, jadi mereka kayak mau eksplor lagi nih, mana lagi nih gitu. Jadi kayak tertantang ya mumpung udah di luar negeri gitu ya. Nah juga biasanya di tahun kedua tuh mulai tertarik sama jamaah umroh tuh biasanya tuh. Ada KBH biasanya. Ya, bukan sih sebenarnya lebih ke ini apa namanya jadi travel gitu-gitu. Mutawif. Jadi pembimbing umroh ya. Jadi di tahun-tahun kedua tuh udah mulai ada diincar-incar jadi pembimbing umroh. Supaya bisa bekerja sama dengan mereka ya, membimbing di Madinah, aktivitas di Madinah ya. Terus biasanya tahun ketiga apa? Tahun ketiga itu biasanya karena di tahun ketiga itu kurikulumnya adalah bab nikah. Oh gitu, udah masuk bab nikah tuh? Ya, itu tahun ketiga tuh. Tahun ketiga. Nah, jadi biasanya teman-teman Madinah itu. Tapi berarti kalau yang udah nikah di tahun pertama, tahun kedua salah. Ada tahun ketiga bab nikahnya. Harusnya tahun ketiga. Iya. Kalau bisa diulang lagi. Enggak ditambah lagi dong. Iya. Jadi apa namanya dikondisikan lagi gitu. Iya. Menembus kesalahan. Dengan menikah lagi. Makanya waktu tahun ketiga tuh anak ingat pas liburan musim panas tuh, wah banyak banget undangan kan. Sampai berpuluh-puluh tuh ada undangan dari teman-teman mahasiswa. Emang bab nikahnya yang diajarin apa? Kok bisa tiba-tiba nyebar undangan habis itu? Ya bab nikah, pertama keutamaan menikah dan sebagainya, hukum-hukum nikah. Karena mereka panas lah ya, makanya daging terus. Daging onta bukan apa? Daging onta. Saya pernah makan daging onta. Bener-bener. Ya, jadi pengen ke gurun pasir. Nah, itu makan daging onta. Semangatnya semangat banget. Nah, itu tahun ketiga tuh kayak gitu. Nah, kalau tahun keempat sih sebenarnya karena udah mau lulus ya, jadi mungkin lebih ke persiapan S2 sebenarnya. Persiapan S2. Itu banyak ya yang animonya untuk daftar lagi ke S2. Alhamdulillah banyak. Dan itu positif sih sebenarnya karena emang di S2 ini kan saingan ya, karena nggak banyak. Jadi S2 di Madinah itu dari setiap jurusannya satu negara satu orang doang. Jadi misalnya jurusan fikih itu dari Indonesia satu orang doang yang terima. Sekarang begini. Hampir dari dulu sih selalu kayak gitu. Karena emang kotanya dikit kan. Jadi pinter-pinternya nyari strategi jurusannya supaya tetap berlangsung hidup. Baca saingan gitu kan, nih kira-kira dia yang pinter-pinter daftar di mana nih, cari yang sesuai. Jadi ada ini ya strategi-strategi tertentu kayak orang SBMPTN aja di sini. Nah, ya mudah-mudahan kayak gitu. Oke, Fathan ini atau Bang Fathan ini kan tadinya sekolah umum ya di SMA Future Gate lah ya, artinya bukan pesantren murni, walaupun SMP-nya SMP Riyadus Sholihin di Pandeglang, di Pondok juga. Cuman kan akhirnya masuk ke SMA Future Gate yang situasinya tuh heterogen. Artinya bukan semuanya orang pondok. Dari SMP negeri juga ada, dari SMP Islam biasa juga ada. Ada kayaknya ya. Emang ada. Enggak tahu deh. Ada apa enggak? Enggak tahu. Saya juga enggak tahu kalau SMP. Terus apakah punya kans yang sama anak-anak dari sekolah umum dapat juga diterima di Universitas Islam Madinah sebagaimana anak-anak yang latar belakangnya pesantren? Oke, sebenarnya ini juga unik ya, soalnya saya selalu ditanya pertanyaan ini di setiap acara-acara pengenalan kampus. Oh, kalau gitu nggak usah dijawab. Suruh ngecek aja pertanyaan-pertanyaan jawabannya. Ya, langsung aja sini ya, langsung aja ya. Jadi Madinah ini ya meskipun udah nggak diragukan lagi lah ibaratnya kualitasnya gitu kan. Tapi sebenarnya di masalah penerimaan mahasiswa itu dia nggak terlalu ketat-ketat banget. Jadi justru banyak teman-teman aneh yang belum bisa bahasa Arab, bahkan hafalannya baru sedikit, tapi bisa keterima gitu. Karena emang Madinah ini nggak menentukan standar tertentu. Punya keunikan tersendiri ya. Ya, jadi benar-benar emang kalau kita bilang ngacak sih mungkin iya ya, bisa dibilang ngacak gitu ya, kayak random gitu. Tapi ya walau alam apakah kampus emang punya standarnya masih sendiri yang walau alam. Tapi emang banyak juga teman-teman aneh yang dari umum, bahkan dari STM kalau nggak salah, SMK gitu. Dari SMK ya. Dari SMK, STM tuh yang benar-benar belum belajar bahasa Arab sama sekali gitu kan. Orang Indonesia tuh ya? Orang Indonesia. Masuk ke situ, akhirnya ya karena ada persiapan bahasa juga. Jadi akhirnya dia persiapan bahasa dulu 2 tahun, baru dia masuk ke kuliah gitu. Jadi kalau anak-anak umum sebenarnya alhamdulillah bisa lah. Gitu. Bisa ya, artinya ada kans untuk yang itu ya. Selain Bang Fathan ini juga aktivitas sebagai mengisi kajian juga ya untuk anak-anak UI, teman-teman beliau saat di Universitas Indonesia kemarin, dan juga belajar tentunya sebagai mahasiswa yang masih online sekarang ini. Ada aktivitas lain nggak yang dikerjakan selama pandemi ini? Bisnis ya? Nggak ada bisnis aja. Bisnis apa tuh kira-kira tuh? Boleh. Bisnis sih sebenarnya ya kecil-kecilan sih sebenarnya. Kecil-kecilan apa kecil banget? Kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. Kecil-kecilan ya. Bisnis yang anak punya sekarang itu mungkin yang
saffron ya. Saffron tuh rumput merah itu ya? Itu bukan rumput ya sebenarnya? Itu apa sih, daun kayaknya tuh. Oke, Saya jualannya nggak tahu Pak. Pokoknya itulah. Saya jual-jual aja. Iya. Soalnya kayak rambutan gitu kan itu. Iya. Dapat cabang-cabang rambutan gitu Iya, saffron itu. Oh iya. Terus dijual itu ya? Apa Dijual. dimakan sendiri? Nggak dijual. Oh, dijual. Saya makan sendiri. Iya. Nanti kita sertakan di sini akunnya. Boleh. Nah, ada di sini. Ada di sekitar sini nggak tahu nanti terserah editor mau taruh Di sini. Iya, mau tutupin saya juga nggak apa-apa terserah ya. Jadi bisnis saffron. Selain saffron apa lagi? Madu nggak? Madu enggak sih. Madu nggak. Karena Biasanya biasanya banyak. Oh, korma. Cuman sekarang lagi enggak. Korma ya. Ada kawan bisnis juga yang bekerja sama untuk Ini sebenarnya aneh kerja sama teman-teman UI juga sih. sama teman-teman UI. Jadi alhamdulillah emang sekarang nih masih Pandemi. tetap Komunikasi kerja sama. Oh iya. komunikasi sama anak-anak UI juga, baik di dakwah maupun bisnis tuh masih. Masya Allah. Jadi beliau walaupun sudah di Madinah, komunikasinya dengan teman-teman UI khususnya di Fakultas Psikologi itu masih berjalan dengan baik. Ya, artinya beliau juga masih dipercayalah sama teman-teman selain untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama juga untuk diajak bekerja sama dalam bisnis. Oke. Terakhir nih ya, karena menganggap bahwasanya Bang Fatan ini kan juga insya Allah akan menjadi dai tentu di kemudian hari, akan menyampaikan dakwah kepada kaum muslimin dimanapun berada ya sebagai bagian dari tugas dan kewajiban. Ada nggak sih kita nih orang-orang awam gitu yang memang tidak kuliah di Madinah, tidak duduk di hadapan para ulama, tetap dapat meraih kemuliaan ilmu ya walaupun tanpa harus melanjutkan studi ke kampus-kampus Timur Tengah atau kampus-kampus Islam yang ada di luar negeri? Ada nggak kira-kira? Ya mungkin 3 lah. Oke. Bagaimana meraih kemuliaan ilmu bagi kita orang umum ini lah. Oke. Yang pertama sebenarnya yang harus diperhatikan juga, Madinah itu bukan tujuan sebenarnya. Jadi Madinah itu lebih ke wasilah ya, lebih ke wasilah. Jadi ini anak juga sering sampaikan ke anak-anak SMA FG waktu itu juga, terus teman-teman yang mau kuliah di Madinah, anak selalu sampaikan bahwa Madinah itu bukan tujuan. Ini sebenarnya kesalahan pribadi anak sih. Jadi anak dulu emang terlalu obsesif dengan Madinah, akhirnya menjadikan Madinah tujuan. Maksudnya Madinah kayak kehilangan tujuan, kayak udah selesai gitu. Udah sampai ekspektasi. Udah sampai ekspektasi udah gitu kan. Iya. Ternyata saya salah gitu. Madinah itu adalah wasilah gitu, untuk menuju tujuannya adalah belajar ilmu, menuntut ilmu gitu. Jadi belajar atau menuntut ilmu itu dimanapun bisa. Apalagi sekarang kan zaman sekarang udah ada YouTube ya kan, udah ada Telegram, udah ada banyak banget ya sumber-sumber informasi, sumber-sumber kajian, gampang bisa diakses di mana aja, tinggal kemauan kita aja gitu. Jadi mau dimanapun sebenarnya belajar tuh bisa gitu, nggak mesti di Madinah. Tapi memang namanya belajar kan kita harus cari tempat yang paling baik. Tempat yang terbaik, betul. Nah, tapi bukan berarti kalau nggak ke Madinah akhirnya nggak belajar gitu. Ya, betul. Itu yang paling harus diperhatikan. Terus yang kedua mungkin cari guru sih sebenarnya. Cari guru yang tepat. Cari guru yang tepat, ya, mentor atau guru yang tepat. Mungkin ya banyak lah di Indonesia pun banyak lah guru-guru kita yang lulusan Madinah atau lulusan yang lainnya yang bisa kita jadikan guru. Jadi istiqadah kepada mereka ya. Istiqadah kepada mereka. Penting untuk kita cari guru, cari mentor. Yang ketiga mungkin yang paling penting juga cari teman. Cari teman yang baik. Cari teman yang baik. Soalnya kalau kita sendirian ya mungkin kita awal semangat gitu kan, lama-lama bosan sendiri dan lain sebagainya kan. Cuma kalau kita punya teman yang emang bareng-bareng kita mau belajar, bareng-bareng mau meningkatkan kualitas diri, ya itu insya Allah bakal lebih istiqomah gitu. Lebih istiqomah. Jadi artinya di situ kita juga tetap mendapatkan kemuliaan ilmu walaupun kita berada di Indonesia ya, dengan wasilah-wasilah yang semakin mudah hari ini dan juga hal-hal yang bisa kita akses dengan gampang tentunya ya melalui genggaman tangan kita, khususnya yang saat ini sedang mengalami pandemi, karena kajian kan juga banyak yang off dulu sementara ya, jadi di online kan. Oke, terima kasih Bang Fatan atas kesempatan hari ini yang telah ngobrol-ngobrol bareng kita di FG Talks. Mudah-mudahan sukses terus, memberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ilmunya, baik amalnya, dan juga diberikan kebaikan untuk studinya Bang Fatan di Madinah, dan mudah-mudahan bisa lanjut terus sampai dengan doktoral. Amin. Lalu nanti bisa mengembangkan pendidikan Islam di masa yang akan datang, khususnya kita nih di SMA Future Gate, karena mau nggak mau Bang Fatan kan alumni SMA Future Gate, jadi dia punya kewajiban untuk memperbaiki dan membuat SMA Future Gate menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Bang Fatan, barakallahu fikum, jazakumullah khairan telah datang ke sini. Kita tutup dengan salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai masker. Gitu, pakai masker.